الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Cerahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini insya Allah Mutia akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Biqodarin Hariri LC. Nah baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik pemirsa. Nah seperti biasanya nih Ustadz ya, kita tidak berdua saja karena kita sudah di sekelilingi Umi-Umi di studio dari Majelis Taklim. Baiknya kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat, baik. Nah Umi dari Majelis Taklim mana ini? Baik, assalamualaikum Mbak Mutia, assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Ustadz, assalamualaikum permisa. Kami hadir dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Kelapa Gading Barat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siap mengaji ya Umi di sini bersama Ustadz. Insya Allah pemirsa di rumah juga ya. Semoga selalu siap mengaji bersama Ustadz. Karena insya Allah pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan membahas tema mengenai percaya terhadap ramalan. Seperti yang kita tahu ya, banyak nih ya di timeline, di line ataupun dimanapun di sosial media yang mengirimkan zodiak atau apa sih hukumnya ramalan ya sebenarnya. Baiknya kita tanya nih kepada narasumber kita pada hari ini, hukum ramalan sebenarnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu Masjid Salim dari Masjid Salim Miftahul Jannah yang hadir di studio ini, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus memanfaatkan waktu kita dalam mengaji bareng bersama acara Curahan Kolbu, insyaallah tenang selalu. Bagaimana hukumnya percaya pada ramalan? Ya. Ramalan atau yang namanya sihir atau yang namanya dukun ini sebuah istilah yang sama. Dalam bahasa Arab sahirun au kahinun au arrafun. Maka sesungguhnya ramalan itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang yang dia mengklaim mengetahui hal-hal sebelum terjadi. Padahal tadi dalam ayat yang sudah disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa yang tahu hal yang gaib tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian ada informasi hal-hal yang gaib yang kemudian disampaikan ya dibisikkan oleh jin kepada seseorang, kemudian seseorang bisa mengklaim bahwa dia mengetahui
sesuatu itu sebelum terjadi, maka sesungguhnya itu adalah informasi yang tidak valid, informasi yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena di dalam hadis disebutkan itu adalah ya merupakan satu informasi yang dicuri dengar oleh jin, kemudian diberitahukan kepada orang yang sedang dicintai oleh jin tersebut. Apakah itu dia seorang tukang ramal? Apakah dia itu seorang penyihir, atau mungkin dia seorang dukun, mungkin dalam bahasa kasarnya. Jadi bagi siapa yang percaya pada hal yang demikian, maka sesungguhnya mereka sedang berhadapan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, man ata arrofan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Wa fi riwayatin lam hujibat anhu taubatu wa in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun atau tukang sihir, fasa'alahu an syai'in, lalu dia menanyakan ya sesuatu kepada dia, tentang menanyakan sesuatu kepada dia. Kalau dia nanya doa, kalau sekedar dia nanya, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman. Sholatnya dia selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau percaya doang. Wa in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Jika dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, dikatakan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksudkan adalah telah kufur kepada Al-Quranul Karim. Jadi ini petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait siapapun orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datang doang. Maka pertanyaannya adalah, kalau orang percaya, jelas. Kalau dia percaya, ya hukumnya adalah kafir. Ya, kafirnya kafir apa? Apakah kafir besar atau kafir kecil? Kafirnya adalah kafir kecil. Tapi kalau orang datang kepada dukun, tukang ramal kan macam-macam. Ada yang sekedar iseng-iseng. Ya, mau kemana Bu? Mau ke sini katanya. Katanya ada orang pintar, mau ngapain? Enggak, iseng aja. Kalau iseng aja, fasal an syai'in, sekedar iseng saja, maka lam tuqbal lahu salatu arba'in. Ya, dia tidak diterima, iseng saja, fasalahu an syai'in, iseng saja, dia tidak percaya, ya, selama 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Dalam satu riwayat, pintu taubatnya selama 40 malam ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian dia yakin, percaya akan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, jelas faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin. Maka dia sungguh kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Satu contoh, mungkin ibu kehilangan mobil. Ya, bukannya datang minta sholat 2 rakaat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia dikasih tahu temannya, udahlah datang ke orang pintar situ. Di sono ada, ya di mana itu? Di Kelapa Gading ada orang pintar. Ya, di Kelapa Gading ada orang pintar. Tanya, ya, tanya bener, ya. Pak Ustadz, Pak Kiai, ini mobil saya hilang. Kira-kira yang ngambil siapa ya? Maka media-media yang dipakai oleh orang pintar itu medianya kadang-kadang menggunakan kuku, kadang-kadang menggunakan telur ya dilihat. Kadang-kadang dia menggunakan media-media yang lain. Tapi biasanya media itu tergantung kapasitas kekuatan ilmu gaibnya itu. Ada yang mungkin dengan menggunakan kemenyan, ya. Baik sekali ya Ustadz ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan tema kita pada hari ini. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir seperti Miftahul Jannah, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911, dan kami juga membuka layanan telepon interaktif di segmen selanjutnya ke nomor 021 630 7303. Dan Anda dapat mention ke Twitter kami. Anda dapat mempertanyakan di luar tema maupun di dalam tema di @ckolbu_in_tv. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. 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 Insya Allah ten
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah percaya terhadap ramalan. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk bertanya atau curhat langsung bersama Ustadz dan narasumber kita pada hari ini. Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 karena kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Nah, kembali lagi kepada tema ya Ustadz ya, tentang percaya kepada ramalan. Tadi Ustadz belum selesai menyampaikan bagaimana hukumnya ya Ustadz ya. Silahkan ya. Ustadz dilanjutkan. Ya. Baik, kita lanjutkan mengenai hukumnya orang yang percaya sama ramalan. Ya. Jadi orang percaya sama tukang ramal itu ada 3. Nah, ada kalanya dia datang sekedar iseng. Sekedar iseng, maka hukumnya bagi yang seperti ini adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari atau tobatnya tidak diterima selama 40 malam. Kemudian yang kedua, kalau dia tanya, tapi dia tanyanya betul-betul yakin, ya. Dia yakin, tanyanya yakin, dia mempercayai apa yang disampaikan oleh tukang ramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka dia hukumnya adalah kafir dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kafir terhadap Al-Qur'an. Kalau kemudian dia datang bertanya, tapi tanyanya untuk menunjukkan kelemahan. Kira-kira benar nggak dukun ini? Saya sebenarnya udah punya jawaban. Saya udah tahu yang mencuri siapa. Cuma saya memastikan saja kira-kira ya. Jadi tanyanya kepada dukun untuk mengetahui sejauh mana kelemahan dukun itu. Maka yang seperti ini adalah wajib ya, kita wajib bertanya yang seperti itu. Kita tanyanya bukan dalam rangka untuk mencari pengetahuan, tapi untuk menjatuhkan ya, untuk kita membuka kedoknya sejauh mana kekuatan dukun itu. Yang seperti ini justru wajib. Ya kalau hanya sekedar tanya iseng, ya dia termasuk ya bagian ya orang yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau kemudian dia percaya, dia termasuk orang yang kafir. Tapi kalau kemudian dia tanya, tapi kemudian iseng-iseng, maka sesungguhnya yang seperti itu ya justru dia tanya tapi untuk menunjukkan kelemahannya, wajib itu. Nah mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa Rasul kok kadang-kadang dukun itu benar juga ya? Maka para sahabat bertanya pada zaman itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisu bisyai." Mereka para dukun itu enggak ada apa-apanya. Ya, laisu bisyai, mereka enggak ada apa-apanya. Qalu ya Rasulullah, fa innahum yuhadditsuna ahyanan bisyai yakunu haqqan. Tapi Rasul, kadang-kadang para dukun itu ya membicarakan, menyampaikan kepada kita tentang sesuatu haqqan, benar kenyataannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, tilkal kalimatu minal haqqi yahtofuhal jin. Kebenaran yang disampaikan oleh dukun itu adalah sebuah kebenaran yang dicuri dengar oleh seorang jin, fayuqirruha fi uduni waliyihi. Kemudian dibisikkan oleh jin itu kepada telinga si dukun tersebut. Hadis riwayat Muslim. Baik, ya, jadi jelas. Kalau memang ada kebenaran, iya. Ya, ada kebenaran, iya. Maka yang namanya tukang ramal, yang namanya dukun itu sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Ada yang medianya menggunakan, ibu tahu kemenyan ya? Kemenyan itu yang dibakar, kemudian asapnya sudah naik. Begitu asapnya naik, kadang-kadang nanti dia menjelma suaranya seperti suara anak kecil. Oh ya, yang ngambil bukan saya kok. Yang ngambil dia, tapi bukan suara dia asli. Nih, kalau kekuatannya hanya ya katakan mungkin ya baru itulah ya kekuatan yang baru dasar saja. Kalau sudah mulai tinggi kekuatannya, dia sudah pakai mungkin udah pakai gitu-gitu dia modelnya. Ya. Ini kekuatan sudah tinggi, tapi kalau yang masih itu bahkan kadang-kadang ada yang kekuatannya dengan cara membaca sesuatu. Siapa namanya, Bu? Oh, fulan bin fulan. Lahirnya hari apa? Oh iya. Hilangnya hari apa? Selasa Pahing ya apa? Al-Fatihah. Langsung bisa nebak. Iya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya mohon maaf, artinya saya menyampaikan seperti ini kebetulan dulu sebelum saya tahu juga artinya ngalamin yang seperti itu. Makanya kita sampaikan ini yang begini tingkatannya seperti itu. Ada tingkatannya ya, juga tingkatannya ya, seperti itu. Makanya kalau kelasnya sudah, apalagi mungkin kelasnya sudah jarak jauh, ya mungkin langsung di penerawangan jarak jauh.
Ya, dia sudah seperti itu kelasnya. Hukumnya Jadi gimana tuh? lah makanya kalau hukumnya tetap huwa dia juga. Asal dia percaya, yakin dengan apa yang disampaikan oleh si peramal, si dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kalau ada apa-apa jangan tanya sama dukun. Iya. Kebenarannya satu dicampur dengan 100 kebohongan. Ya, bimi'ati kadin fayahlituna bimi'ati kadibatin, kata Nabi. Mereka mencampur aduk dengan 100 kebohongan. Benarnya satu, tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Ya, jadi benar satu, tapi 100 kebohongan yang ada. Makanya kalau ibu, kalau mobilnya hilang atau apa, sudahlah. Kita nggak usah menggunakan media yang sesungguhnya masih ya menimbulkan keraguan dalam diri kita. Cukuplah kita ambil air wudhu, sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala berdoa. Mudah-mudahan kalau sekiranya memang mobil nggak ketemu, berikanlah ganti ya Allah. Nah, biar kita cepat dapat gantinya daripada kita kemudian mencari jalan yang sesungguhnya jalan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya, Iya, itu. seperti itu. Nah, mungkin Ya. Umi ini ada pertanyaan tidak nih seputar tema mungkin ya. Silakan Umi. Assalamualaikum. Langsung saja Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Kelapa Gading Barat. Begini Ustadz, apakah dampak yang kita dapatkan ketika kita mempercayai ramalan? Ya. Pertanyaannya adalah apakah dampak yang kita dapatkan ketika kita mempercayai ramalan? Pertama, dampak yang kita dapatkan adalah kita mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kita mengabaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung segala-galanya dikawal oleh wahyu, linknya langsung dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nabi diperintahkan oleh Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 50 disampaikan oleh Allah, faqad qala azza min qail fi mukammi tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Dalam surat Al-An'am ayat 50 ini Allah sampaikan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wala a'lamul ghaiba, dan saya tidak mengetahui hal-hal yang ghaib. Kalau kemudian kita percaya sama orang yang kelasnya di bawah Nabi, orang yang levelnya di bawah Nabi, berarti pada saat yang sama kita mengabaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pada surat ya An-Naml ya ayat 65 sudah disampaikan oleh Allah tadi ya bahwa yang tahu mengenai hal yang gaib adalah Allah. Ya, Rasul sendiri tidak mengetahui. Maka kalau kita yakin, percaya sama dukun, sama peramal mengenai hal yang gaib, berarti kita sudah mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah menduakan Allah. Allah ini nggak ada apa-apanya. Rasul nggak ada apa-apanya. Kita lebih percaya sama tukang ramal. Kita lebih percaya sama dukun yang seperti itu. Jadi ini ya sesungguhnya dampaknya apa? Akan mengurangi kesempurnaan iman kita. Pertama tadi disampaikan oleh Nabi, kalau hanya sekedar tanya sholatnya selama 40 hari tidak diterima, kalau kita yakin dan percaya dampaknya kita akan terjerumus dalam kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu mungkin Umi sudah terjawab ya. Gitu Bu. Nah, Ustaz, mempercayai ramalan juga termasuk sifat syirik juga atau tidak? Syirik. Mempercayai ramalan tadi disampaikan oleh Nabi, ya dia termasuk kategori kafir, ya. Tapi kafirnya apakah kafir besar atau kafir kecil? Kafir ini termasuk bagian dari kafir kecil. Kafir kecil maknanya adalah seperti halnya yang melakukan dosa, ya, seperti halnya orang yang melakukan dosa. Jadi kalau begitu dia salah, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Ustaz, dipotong sebentar karena sudah ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Tia dari Bogor, Mbak. Iya, silakan Ibu Tia pertanyaannya. Ya.
Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Tia. Ya, bertanya gini Pak Ustadz. Seandainya seseorang datang ke dukun tadi, ke paranormal seperti itu. Iya. Terus pada saat itu mungkin sedang tidak ada keimanan. Begitu pulang mungkin sadar gitu kan. Tadi kalau misalnya datang bertanya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Betul. Tapi begitu pulang mungkin setelah berapa waktu dia tersadar dan bertaubat. Baik. Apakah sholatnya itu masih tidak diterima atau bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia. Ya, baik. Jadi itu Ibu Tia pertanyaan seperti itu. Jadi ketika dia tanya mungkin dalam kondisi tidak sadar. Iya. Tapi begitu sudah seminggu atau 3 hari, aduh insaf, Pas di rumah. astagfirullah, kenapa kemarin saya datang ke situ ya? Mm-mm. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taubat taala. ya. Apakah konsekuensi dari perbuatan itu masih melekat, masih berlaku untuk dia atau tidak? Maka kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Konsekuensi sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah kalau memang yang bersangkutan tidak taubat. Tapi kalau yang bersangkutan sudah sadar, insaf akan perbuatannya, kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi tidak diterimanya sholat selama 40 hari itu sudah tidak berlaku lagi karena dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau Ibu tadi pertanyaannya seperti itu. Maka kalau bagi orang yang sudah ngerti, astagfirullahaladzim saya tahu, ya sudah segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang keji atau dia mendalimi diri mereka sendiri dengan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Baik, seperti itu mungkin Bu Tia sudah terjawab oleh Ustadz Bikadarin. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan pada kesempatan kali ini yaitu segmen layanan telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-630-7303. Kami mengundang Anda pemirsa untuk bertanya mau di luar tema maupun di dalam tema. Nah pemirsa, bagi Anda yang tidak ingin menelpon namun mengirimkan SMS pertanyaan, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 8175 2616, atau Anda dapat bertanya di Twitter kami di @ckolbuin_tv. Nah kembali lagi kita kepada tema sembari menunggu pemirsa di rumah untuk bertanya. Tadi Ustadz ada kafir kecil dan kafir besar mungkin. Betul, ya Ustadz. iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali. Jadi terkait dengan perilaku yang membenarkan apa perkataan dari peramal atau ya paranormal dan sejenisnya, ini termasuk kategorinya kafirnya adalah kafir kecil. Iya. Ya, kalau kafir besar itu apa? Kalau kafir besar itu adalah dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kafirnya termasuk dalam konteks ini adalah ya kafir besar. Karena kalau kita lihat dalam istilah kafir itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh terkait dengan kewajiban melaksanakan ibadah haji.
Di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Bagi Allah atas manusia wajib melaksanakan ibadah haji, ya. Man istata'a ila sabila, bagi orang yang mampu menuju jalannya, ya. Wa man kafara, barang siapa yang kafir. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kafir di sini maksudnya adalah barang siapa mengabaikan kewajiban itu, tidak segera melaksanakan ibadah haji, padahal kemampuan sudah ada, segala-galanya sudah ada, dana ada, kesehatan ada, tapi dia tidak segera melaksanakan ibadah haji. Kata Allah, wa man kafara, barang siapa kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah tidak butuh partisipasi dari seluruh alam semesta ini. Terserah dia. Ini kafirnya, kafir seperti itu. Kemudian kafir ini juga berhadapan-hadapan dengan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh juga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambahkan nikmat kalian. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Kafir di sini yang dimaksudkan adalah tidak bersyukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia melakukan dosa kepada Allah SWT. Ini masih kategori kafir kecil. Tapi kalau kafir besar, dia sudah menyekutukan Allah. Dia sudah, satu contoh, dia tidak yakin akan kewajiban sholat padahal dia seorang muslim. Iya, walaupun Ini, di KTP-nya ya, Islam walaupun ya. di KTP Islam ini sudah Baik. termasuk kategori dia kafir besar. Ya, sudah ada penelpon yang masuk nih Ustadz ya. Kita jawab terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Saya dengan Ibu Ita, Bu, dari BSD. Iya, silakan Ibu Ika. Dengan Ibu Pertanyaan. Ita dari BSD. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Ya, silakan Bu. bagaimana kalau misalnya saya sedang punya masalah, ya, Ya, gimana? Ibu punya masalah? ya, kemudian saya bertanya kepada seorang ajengan, gitu Pak Ustadz, dan Seorang saya minta ajengan. didoakan, ya, Ya. minta didoakan. Itu bagaimana Pak Ustadz? Bolehkah seperti itu? Ya, itu saja Ibu pertanyaannya. Satu lagi boleh Pak? Iya, boleh, Ya, silakan. Iya. Satu lagi, kalau misalnya sholat hajat Pak Ustadz, Iya, betul. ya saya pernah baca di suatu buku, saya lupa bukunya apa. Nah itu kalau misalnya kita punya masalah berat, kita bisa membaca di rakaat pertama dan kedua itu membaca surat Al-Ikhlas selama 15 kali. Terus? Itu bagaimana Pak Ustadz? Bolehkah seperti itu? Iya. Terima kasih Baik, Ibu. terima kasih Ibu Ika. Iya, Bu Ya, Ika. terima kasih. Terima kasih Pak BSD. Ustadz. Ya. Sama-sama Ibu. Baik Ibu Ika yang berada di BSD, ya, terkait dengan kedatangan seseorang kepada seorang ajengan, seorang kiai, kemudian untuk berkonsultasi mengenai masalah yang sedang menimpa dirinya. Ya, konsultasinya dilihat dulu, konsultasinya ini konsultasi tentang, ya Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon bantuannya, mohon doanya, saya sedang mengalami masalah begini-begini, kemudian didoakan. Ya udah, insya Allah kita doakan. Ya, kita doakan, minta doa kepada orang lain yang lebih dipercayai. Ini memang sudah sering terjadi pada zaman Rasul. Buktinya para sahabat punya anak dibawa ke Rasul, suruh doain Rasul. Ya, padahal dia sendiri bisa berdoa, tapi dia minta kepada Rasul untuk mendoakan. Untuk yang masalah seperti ini tidak ada masalah. Asalkan yang penting tadi dia didoain. Ya udah, kita doa sama-sama kepada Allah. Aminkan doa saya. Mudah-mudahan permasalahan ibu ya segera diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Fahada la ba'sa bihi, ini enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah dan ini memang masyru', ini diperintahkan. Tapi kalau kemudian datang, ya ibu, punten ibu hari apa lahirnya? Ditanya ini. Ibu amalin begini ya. Nanti puasa 7 hari, terakhirnya harus begini. Kalau perlu mutih pati geni puasanya. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau datang kepada kiai, mohon bantuan doa, didoakan, hada masyru'. Ini sesuatu yang disyariatkan. Memang seperti itu. Karena mungkin menyelesaikan masalah sendiri nggak bisa kan kita kan. Daripada perasaan seperti apa gitu kan ya. Kita datang konsultasi ya, sembari minta nasihat sama Pak Kiai, sama ajengan. Setelah itu kemudian didoakan. Ini sesuatu yang diperintahkan. Yang diperintahkan. Ya, asal dalam konteks tadi nggak ditebak gitu kan. Ibu, yang bikin masalahnya saya tahu ya, oh itu si fulan, si ini nih. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar minta doa untuk meringankan permasalahannya agar ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah, ini diperintahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat hajat. Ya.
Dalam sebuah hadis, ya memang sholat hajat itu kan debatable di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadis yang berkaitan dengan sholat hajat itu hadisnya adalah hasan li ghairihi, bisa dijadikan hujjah atau dalil. Ada yang mengatakan hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Tapi kita ambil keumuman orang lebih cenderung mengatakan hadis itu adalah hadis hasan li ghairihi sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah dalil. Ya, dalam hadis itu secara arti diartikan barang siapa yang punya keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sholat 2 rakaat sembari meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan permintaan dan permohonan dia. Pada rangkaian hadis itu tidak disebutkan oleh Nabi. Ya, tidak disebutkan oleh Nabi. Jadi ini bacaannya apa-apa saja, apalagi sampai Al-Ikhlas 15 kali ya. yang seperti itu. Ya, bacaan-bacaan di dalam sholat yang mengenai hitungan itu tidak ada kecuali dalam sholat tasbih saja. Sholat tasbih itu ya disebutkan bacaannya subhanallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 15 kali sampai 10 kali. Tapi kalau kemudian hitungan Al-Ikhlas sampai 15 kali seperti itu, wallahu alam, sepengetahuan saya memang tidak ada. Lebih amannya kalau ibu mau melaksanakan sholat hajat, sudah sholat hajat, Allahu akbar, minta sama Allah cukup. Bacaannya tidak usah 15 kali. Iya, Bu Ika. Fatihah surat cukup. Iya. Itu Bu. Cukup ya Pak? Iya. Ya, nah, sudah terjawab Bu Ika dari BSD. Nah, sudah ada penelpon selanjutnya nih Ustadz ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Jajang ini di Jakarta Pusat, anak jalanan Bu. Ya, silakan Pak Jainal pertanyaannya. Saya mau bertanya nih. Tadi kata Pak Ustadz, Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Tadi kata Pak Ustadz begini. Kalau misalnya ada kendala, nanya ke orang pintar, itu kan tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Betul, iya. Tapi di situ tadi Pak Ustadz harus kita ambil sholat sunat. Iya. Tapi kan Allah kan bicara begini dalam kata-kata manusia itu tidak akan, Allah itu tidak akan bisa merubah nasibnya manusia kecuali manusia bisa 11. merubah nasibnya sendiri. Iya. Nah, di situ saya mau nanya, kalau misalnya ini kita sakit parah, Ya. ada tetangga di sebelah, tolong bawa ke misalnya, kan abang, bagus. Nah, itu bagaimana itu? Sedangkan misalnya kan Allah itu di dalam surat di ayat haula wal illa billahi aliyul azim, manusia itu tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya Pak. Tapi kalau kita bertanya sama manusia, sedangkan Allah tidak akan langsung menunjukkan. Tidak langsung menunjukkan, baik Bapak. Melainkan Sudah ditangkap nih melalui pertanyaan. syariat. Iya. Kita nanya ke orang tapi syariat. Iya. Ya. Hakikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Itu, Bapak. Ya. Iya, sudah tertangkap Pak pertanyaannya. Ya, baik. Terima Bapak kasih. Zainal, ya terima Iya. kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Jadi mari kita dudukkan persoalannya ya antara perintah Allah dan larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang terjadi pada suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Ketika seseorang melakukan satu usaha, satu perintah, ini segala sesuatunya ada koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, orang kehilangan, usaha apa yang dilakukan? Usaha yang kita lakukan ini harus sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa terkait dengan sesuatu gaib yang kita tidak tahu kemudian kita terjadi, koridor yang disampaikan oleh Allah tadi. Jadi Allah, Nabi memberikan rambu-rambu man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal ya salatu arba'ina yauman wa in saddaqahu faqad kafar. Ini rambu-rambu yang disampaikan oleh Allah. Jadi kita silakan berusaha, tapi usahanya jangan bertanya kepada
orang yang mengklaim bahwa dirinya mengetahui ya sesuatu yang gaib, mengetahui sesuatu yang sesungguhnya itu bukan ranahnya manusia, tapi itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita bedakan. Kita usaha, iya, pasti yes kita usaha, tapi kemudian persoalannya apakah usaha yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Ya, orang satu contoh ya. Satu contoh yang namanya orang nyolong alasannya usaha. Saya kan usaha. Ya gimana sekarang? Satu contoh, kita nggak punya duit, satu contoh nggak punya apa-apa, nyari duit sana kesana kemari susah banget. Gimana usaha? Ya usaha dong. Ya usahanya apa? Ya saya usahanya begini, nyolong. Kita kira-kira kalau usaha nyolong boleh enggak? Iya, ini usaha juga kan? Usaha juga. Kita tidak bisa merubah nasib kita. Kita bisanya begini, tapi apa yang kita lakukan ya kemudian ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sama ya, mohon maaf ibu-ibu, ya gimana suaminya nggak kerja, daripada dia nggak kerja mendingan saya usaha aja deh. Tapi usahanya dia ya menjual diri, naudzubillahi min dzalik. Boleh enggak yang seperti itu? Enggak boleh karena tidak sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap usaha yang kita lakukan dalam rangka untuk mengubah nasib kita pasti, tapi usaha yang kita lakukan harus mengetahui, harus sesuai dengan perintah dan koridor Allah. Seperti itu ya Bapak Jainal. Di Jakarta Pusat sudah terjawab. Semoga dapat mengambil hikmahnya ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali. Bagi Anda yang tidak sempat untuk menelpon, Anda dapat mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor yang ada di layar TV Anda. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu, Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan pemirsa pada kesempatan kali ini yaitu segmen di mana Umi diberikan kesempatan untuk bertanya langsung bersama narasumber kita pada hari ini. Nah Umi mungkin siapa duluan yang ingin bertanya? Ya silakan Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Ustadz yang ingin kami tanyakan adalah kita misalnya baca zodiak, terus kemudian ternyata kita ngalamin apa yang seperti yang di zodiak itu, loh ternyata bener ya gitu. Itu kita percaya seperti itu, bagaimana Pak Ustadz? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ibu pertanyaannya kita baca zodiak, oh bintangnya apa dia? Oh Taurus, bintangnya apa? Kejora gitu. Oh Aries kok tiba-tiba kok benar juga kan? Ya, benar juga. Maka saya katakan tadi, kebenaran yang seperti itu tadi sesungguhnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini kebenaran yang dicuri dengar oleh jin yang dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi itu kebetulan saja memang, kebetulan saja. Maka kalau kemudian kita terlalu iktimat, kita terlalu berpasrah diri pada ramalan seperti itu, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ya, ibadahku, matiku, hidupku semuanya bergantung Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian memang ibu baca kemudian pas kebetulan sama, ya itu tidak bisa menjadi sebuah ukuran. Memang itu ya kebenaran yang dicampur ya oleh dicampur aduk oleh jin dengan 100 kebohongan. Seperti itu Umi. Ya gitu seperti Bu. itu ya, sudah terjawab. Nah mungkin ada lagi Umi yang ingin bertanya, silakan Umi. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana bila di antara teman kita ataupun saudara kita yang menjadi seorang peramal, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, apa yang bisa kita lakukan jika ada saudara kita, teman kita yang menjadi seorang peramal? Ya tentu kita berikan nasihat.
ya kita berikan nasihat kepada dia. Tapi nasihat ini kan cara menyampaikannya harus pas juga. Jangan kemudian di hadapan orang mengatakan udah deh amit-amit nggak usah pakai yang gitu-gitu segala deh. Ya kita harus datangi dialog berdua, kita sampaikan. Bukannya yang namanya pekerjaan ramalan seperti ini hadisnya, bukannya yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok sampai Anda mengatakan Anda mengetahui sesuatu yang sesungguhnya belum terjadi, Anda sudah tebak yang seperti itu? Bukannya ini melangkai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sampaikan pelan-pelan. Ya, person to person, kita nggak boleh sampaikan dalam kondisi yang banyak, ya kemudian ya akan menjadi sakit hati yang bersangkutan. Kalau dia sakit hati, ya repot, dia nggak bisa sampaikan. Maka ini ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah dia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan tutur kata yang baik, dengan nasihat yang baik. Caranya seperti itu. Ya, kita nggak bisa mengatakan begitu. Kalau kita sudah sampaikan, sudahlah, kamu nggak usah ngurusin saya begini. Ya, kita kan memang fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah begitu, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita kalau sudah kasih peringatan tapi dia nggak mau, ya sudah. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Masing-masing kita tidak usah memaksakan. Seperti itu mungkin Umi sudah terjawab. Mungkin ada lagi Umi yang ingin bertanya? Jika tidak nih, mungkin Ustadz, bagaimana sih cara memberhentikan seorang yang fanatik dengan ramalan, Ustadz? Karena penyebabnya itu pasti akibatnya sangat fatal, dan sebabnya kenapa sih? Padahal kan jodoh, mati, dan hidup itu kan Allah yang ngatur, tapi banyak sekali orang yang masih percaya tentang ramalan, itu sebabnya. Untuk memberhentikan agar dia tidak tergantung pada ramalan, ini caranya memang tidak semudah. Ya, kalau orang sudah yakin betul dengan yang namanya ramalan, dengan yang namanya dunia-dunia seperti itu, maka rasanya sangat sulit sekali. Dia akan bisa berhenti kalau kemudian dia sudah jatuh, terperosok, ternyata ramalannya nggak sesuai. Kalau dia seperti itu, oh iya benar dia. Benar apa Ustadz kemarin katanya, pantas saya seperti itu. Baru dia, tapi kalau dia masih itu, ya dia masih yakin seperti itu. Maka gimana caranya ya? Ya mudah-mudahan kita doakan saja orang yang mudah-mudahan gagal tidak sesuai dengan ramalan yang diramal oleh paranormal itu, tidak sesuai dengan yang diramal oleh dukun itu. Kalau dia belum menemui kegagalan, dia pasti masih yakin. Karena ini apa? Perkara-perkara keyakinan. Ya, jadi perkara keyakinan. Kalau orang yang namanya yakin ya bisa aja. Orang yang yakin bisa aja gitu. Bisa aja ya kalau misalnya itu. Baik Ustadz, kita harus break terlebih dahulu, dan pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS, Anda dapat mengirimkan SMS Anda ke nomor 0857 8175 2616. Dan bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir di studio, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911. Nah pemirsa, tetap bersama kami karena setelah ini kami akan kembali di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini yaitu segmen akhir, di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan dan doa. Namun sebelum Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan dan doa, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk. Nah SMS pertamanya Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah, teman saya sering mengajak saya ke orang pintar atau minta syariat kepada orang tersebut. Tapi saya selalu tidak percaya dengan orang pintar, tapi saya datang ke rumah orang itu. Apakah saya termasuk golongan orang yang mempercayai itu? Terima kasih, wassalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang disampaikan, dia sebenarnya dari awalnya dia tidak ingin. Dia diajak teman. Secara pribadi dia tidak percaya dengan yang seperti itu. Tapi dia diajak teman. Kemudian dia datang saja.
Kalau memang datangnya dia itu memang dalam rangka tidak percaya, hanya sekedar untuk mengetahui sejauh mana kelemahan si paranormal, si orang pintar itu, maka datangnya dia tidak membawa efek dosa atau ya tidak mendapatkan efek maksiat. Karena memang tujuannya dia itu hanya sekedar untuk mengetahui sejauh mana sih kelemahan praktek-praktek yang namanya paranormal seperti itu. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya dia tidak percaya, dari awalnya nggak percaya, saya niatnya tadi. Kan kita sudah jelaskan mengenai 3 hukum tadi. Kalau dia yakin, percaya, jelas haram. Ya. Kalau dia hanya sekedar iseng, tidak diterima, ya sholatnya selama 40 hari. Kalau dia datangnya hanya sekedar untuk mengetahui seperti apa, bahkan untuk melemahkan ya kekuatan dan kemampuan dia melakukan dunia kehoiban yang seperti itu malah diperintahkan. Jadi dalam konteks ini kalau dia datang, pertama tidak ada niatan, dia sendiri sudah tidak yakin dengan dunia seperti itu, dia datang, udah datang aja deh. Ya maka sesungguhnya datangnya dia tidak membawa ya efek apakah dia dosa atau mendapatkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun menjadi golongan tersebut. Iya, dia tidak menjadi golongan yang seperti itu. Karena memang dari awalnya enggak ada. Kan semuanya segala satunya tergantung niat. Ya, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung tujuannya. Tujuannya dia apa? Tujuannya saya hanya sekedar pengen tahu, ya pengen tahu bukan iseng, tapi saya pengen mengetahui cara kerjanya seperti apa, sehingga kita tahu kelemahannya seperti apa. Itu nggak ada masalah. Iya, baik. Ya. Nah, SMS selanjutnya nih Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari hamba Allah di Bogor. Pak Ustadz, saya pernah meramal ke seorang kiai. Ramalan kiai itu kenyataan, saya lebih percaya sama kiai daripada dukun ramal. Bagaimana hukumnya? Apakah berdosa? Terima kasih. Baik. Jadi saya pernah meramalkan sesuatu kepada Pak Kiai. Istilah Pak Kiai dengan orang pintar ini kan sebuah istilah yang kadang-kadang penggunaannya memang ya sesungguhnya tujuannya dia juga. Sepengetahuan saya yang namanya Pak Kiai ya pasti kalau ditanya masalah ukurannya adalah kira-kira ayatnya mana, hadisnya mana. Kalau tidak ada ayat hadisnya di kitab apa itu ada. Ya, saya pengalaman ketika saya memang mengalami yang seperti itu, saya datang sama Pak Kiai, bukan datang orang pinter, ditanya masalah, oh ya sudah, yuk kita doa. Kita doakan sama Allah SWT. Jadi kalau dia datang kepada Pak Kiai, pasti Pak Kiainya tidak mau meramal. Karena yang namanya ramal itu bukan ranahnya manusia, itu adalah ranah Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang gaib yang seperti itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu. Maka kalau yang namanya Pak Kiai dengan ukuran yang namanya Pak Kiai ketika ditanya tentang sesuatu, ya sudah, kita doa saja sama Allah. Ayo kita doa. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita, berikan ganti kepada kita. Tapi kalau kemudian Pak Kiai mengatakan, "Oh, ini mesti begini. Dia yang ngambil seperti ini, seperti ini, seperti ini." Dia mengatakan demikian, ini sesungguhnya ini dalam konteks itu adalah praktek yang namanya paranormal seperti itu. Praktek yang namanya dukun seperti itu. Adapun kemudian panggilannya apakah Pak Kiai atau tidak, yaitu suka-suka orang yang memanggil. Suka-suka orang yang memanggil, tapi kita lihat prakteknya dulu. Setahu saya selama ini kita mengalami dari sejak muda, sejak kecil, saya udah sampaikan tadi ya. Jadi kita mengikuti yang seperti itu, tapi begitu saya datang Pak Kiai, ada masalah, Pak Kiai doakan. Ayo kita doakan sama Allah. Kita doakan sama Allah. Nggak berani mengatakan ini dan itu. Karena itu bukan ranahnya manusia. Itu wilayah, bukan wilayah manusia. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja nggak punya wilayah itu. Iya. Apalagi manusia. Nabi nggak punya wilayah itu, apalagi manusia. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya sudah 4 tahun menikah, tapi suami tidak kerja Pak Ustadz. Saya kerja tiap bulan, bayar kontrakan, bayar motor dan buat suami makan tiap bulan. Jadi gaji saya habis buat itu Pak Ustadz. Kira-kira saya harus gimana sama suami Pak Ustadz? Suami saya kalau saya suruh kerja suami malah marah suaminya. Nah bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, ya. Jadi ini kan namanya sudah terjadi, sudah terlanjur nikah itu kan. Kalaulah kira-kira kalau sebelum nikah mungkin bisa ditata ulang gitu kan, bisa ditata ulang, bisa dievaluasi dulu. Karena Nabi mengatakan ya tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 hal. Ya, mestinya kan seperti itu kan. Ya 4 hal itu Pak, li jamaliha kecantikannya, li nasabiha karena keturunannya, kemudian li maliha karena hartanya, baru ya karena li diniha karena agamanya.
Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, Iya. ya pasti Anda akan beruntung. Nah, sekarang persoalannya, kemudian Nabi juga mengatakan, ini kalau untuk laki-laki milih perempuan, bagaimana kalau perempuan milih laki? Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian, wahai para ibu, nah ini yang punya calon anak perempuan ini, ya, jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlaknya, kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah anak perempuanmu dengan dia. Wa illa, jika tidak, takun fitnatun wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi ukurannya kalau perempuan yang milih laki-laki, ukurannya akhlaknya baik, agamanya baik. Ini ketika sebelum nikah itu sudah dievaluasi atau belum? Ya, kira-kira orang yang baik nggak? Baik itu apa? Baik akhlaknya, dia kayaknya gesit mencari duit, meskipun nggak punya kerjaan tetap, yang penting al harokah barokah, mau kerja terus, mau kerja keras, insya Allah ada keberkahan. Sudah dilihat seperti itu. Tapi kalau kemudian sudah terjadi, ya sekarang tinggal diskusi saja. Ya, Mas gimana ya? Ya AA gimana ini kan? Ya. Maunya gimana sekarang? Kok yang kerja saya terus? Ya ini gimana maunya? Ini mumpung belum lama, baru 4 tahun gitu kan? Ya kalau sudah keterusan nanti gimana? Kalau sudah punya anak 1, punya anak 2 gimana nanti kan? Ini mumpung belum ya terlanjur basah. Ya ini kan baru itu saja kan 4 tahun. Nanti kalau sudah terlalu lama seperti apa? Diskusikan saja ya dengan ya suaminya yang terbaik seperti apa. Apakah memang harus sama-sama bekerja atau seperti apa? Kita tidak bisa mengatakan begitu. Kalau ditanya sebaiknya diskusi dulu dengan suaminya. Karena ini kan urusan dalam negeri orang lain. Baik, Ustadz. Ya gitu. Ya. Nah, Ustadz, sudah saatnya Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup karena sudah di ujung acara. Baik para ibu yang hadir di studio dan para pemirsa INTV dimanapun berada. Jadi kita sudah pada kesimpulan ya untuk tema kita. Ya bagaimana hukumnya ramalan ya dalam Islam ini. Maka sesungguhnya kalaulah kita sebagai seorang hamba Allah SWT mengalami suatu masalah yang sedang menimpa kita, maka janganlah kita segera datang kepada sesungguhnya orang-orang yang tidak diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau kita punya masalah, mobil kita hilang, ada masalah mungkin anak kita dan lain sebagainya, kita cukup meminta Allah Subhanahu wa taala, salat hajat, salat 2 rakaat, minta kepada Allah, bangun malam, kemudian kita curahkan semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin barangkali ada orang-orang mengatakan, kenapa kamu nggak datang kepada ini, kenapa nggak datang ini, ya kita juga redam saja. Ya insya Allah ya namanya sudah takdir. Ini pasti semuanya sudah diatur oleh Allah. Bukan hanya 4 bulan ketika kita dalam kandungan ibu, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam rangka menyempurnakan keimanan kita, menyelamatkan keimanan kita, maka kita jaga hal-hal yang seperti itu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdasyakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa melaksanakan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya berikanlah pertolongan kepada kami untuk bisa melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah. Ya singkirkanlah hal-hal yang bisa mengganggu keinginan kami. Jauhkanlah kepada kami hal-hal yang bisa menggoda keimanan kami, hal-hal yang bisa menurunkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini senantiasa berada di atas agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Mutia Rifa, Ustadz Bikodarin Hariri, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.